Saya izin membuka biar nampak aslinya. Ya, siap. Kelihatan belum. Enaknya bicara terakhir itu tidak panjang-panjang karena intinya sudah disampaikan sangat lengkap oleh pembicara sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikul haqqul mubin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, shadiqul wa'dul amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahu lazim. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Tidak Ketua Umum PBHMI Adinda Raihan Aryatama. Saya menyaksikan detik-detik beliau terpilih di Surabaya. Luar biasa, ini kader yang membanggakan kita dan alhamdulillah menjadi energi positif dan spirit bagi seluruh warga KHMI Nusantara untuk bergiat melaksanakan tugas pokok kaderisasi DHMI. Adinda, walaupun kita berjumpa secara virtual, ada jarak, tetapi secara batin kita tetap dekat, seolah-olah kita sedang berhadapan. Terima kasih Adinda, atensinya untuk Batkul Nusrah, dan alhamdulillah juga kepimpinan Adinda, kader-kader terbaik dari Batkul Nusrah diajak ke PBHMI, tolong dipilih. Adinda, Ketua Majelis Presidium Majelis Wilayah kami NTB lengkap ini. Juga Presidium Majelis Ketua kami Lombok Timur. Kemudian Sekum. Mana Sekum wilayah tadi? Adinda Jaki yang sangat komunikatif. Ini Sekum kami wilayah yang serasa sekjen kami. Adinda Jaki, Ketua KPU dan kawan-kawan adik-adik yang dari KPU dan Bawaslu. Saya sudah keliling beberapa daerah, tapi yang terlengkap Ustaz hadir kami itu malam ini ya, kayaknya lengkap ya. Ini bukan karena sekian kami datang, karena memang kami di NTB itu baik-baik, beri perhatian yang baik kepada adik-adiknya di AMI. Alhamdulillah. Jadi kalau Korpres bilang kalau ada alumni yang kurang perhatian kepada adik-adik itu bukan yang baik. Kalau saya katakan kalau ada anggota KHMI yang tidak memperhatikan kegiatan HMI itu tidak tahu masa depan, tidak tahu kualitas masa depan, atau tidak tahu hakikat mission HMI, atau tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Jadi malam ini saya kira ini energi positif kita dapat. Siapa lagi yang belum saya sebutkan? Ketua cabang seluruh NTB, Ketua Pekati, singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia. Saya singkat saja. Saya ingin mulai dari cerita ketika saya orasi kebangsaan pelantikan KHMI Maluku, pelantikan Batkul Mamalut sekarang ya. Jadi saya terbang Jakarta ke Ambon, dari Ambon nyebrang laut kurang lebih 2 jam atau kalau angin bagus 1,5 jam, kurang lebih 2 jam. Kalau gelombang tinggi bisa 2,5 jam. Sebelum saya berangkat di bandara, saya ketemu bupati yang alumni MI bilang gak ada di Batkul, abang ikut saya. Adik-adik Batkul, abang, bang sekian ikut saya. Biar nyebrang sama saya. Sepanjang jalan di mobil itu tiba-tiba bilang begini, abang tenang saja kalau melihat gelombang naik. Abang tenang saja, ya prediksinya mungkin agak dinamis ya, agak tinggi karena angin, tapi abang tenang saja. Seberat-berat gelombang, sebesar gelombang, karena nakoda kapal yang kita naik speedboat yang tepat itu dari Pemda itu sudah 25 tahun ikut saya,
dan dia tahu betul bagaimana dia cara mengatasi kesulitan di laut. Karena sudah di warning, sudah diinfokan, sudah diberikan keyakinan, awalnya saya takut juga. Itu kantong plastik takut mabuk, itu belum antigen ya, masih antimur ya. Ya pegang itu sepanjang jalan. Gelombangnya bukan kecil, bukan sedang, benar-benar gelombang besar datang. Gelombang begitu besar pas pada titik tertentu di tengah, tidak ada nampak lagi gunung, hutan, perumahan, tidak ada nampak lagi, tertawakal sekali. Tapi di tengah ketakutan itu, rasa optimisme dan rasa tenang itu terbangun karena beliau katakan tadi, abang tenang saja, karena turbulensi, goncangan, seberat apapun itu insya Allah kita akan selamat, karena nahoda, pemimpin perjalanan ini adalah orang yang sudah berpengalaman selama 25 tahun. Keyakinan itu pula yang terjadi pada saya malam ini. Bagaimanapun kerasnya ujian dan cobaan, gelombang dinamika yang ada, kita tenang saja, karena saya berkeyakinan akan muncul pemimpin Batku, Nusra, dan Bali ini yang punya kapasitas, karena stok pemimpin di sini sudah cukup banyak dan itu cukup berpengalaman. Terbukti yang di daerah sudah banyak yang diambil untuk ikut membantu beliau dalam kepengurusan. Karena itu adik-adik, koridor, ketentuan, semangat, bermusyawarah itu saya ungkap dalam ayat pembuka tadi yang kedua. Itu dimensi esensial dalam membangun demokratisasi di dalam organisasi itu tergambar dalam pilar yang 5 pilar di dalam ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 159, surat 3 ayat 159. Allah ingatkan kita, karena rahmat Allah wahai Muhammad, engkau berlaku baik, tidak kasar, berlaku baik, lemah lembut, kepribadian yang simpatik dan empati. Yang kedua adalah dijelaskan konsekuensi dari lawan dari perilaku yang tidak baik itu. Ketika engkau berkasar, tidak bagus, maka niscaya mereka akan semakin jauh darimu. Oleh karena itu kata Allah, maafkanlah mereka, mohon ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan. Forum ini forum musyawarah. Apabila kamu telah mengambil keputusan, berpegang teguhlah pada keputusan itu, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Dinamika akan selalu ada. Ya, pertentangan, pemikiran, gejolak dan sebagainya justru adalah challenge untuk menguji kualitas kepemimpinan. Karena keyakinan kita yang kuat bahwa kader HMI itu akan terjaga integritas dan identitasnya, dia siap bersanding, dia siap bersaing, dia juga siap bersanding. Karenanya apapun situasinya nanti, dan saya kira kedepankan suasana musyawarah dengan 5 prinsip tadi itu, maka saya kira Adinda telah menampilkan satu sisi dari ciri organisasi modern atau organisasi berkemajuan, yaitu mampu melahirkan keputusan yang tepat. Selain-lainnya, kalau kata para ahli itu, organisasi berkemajuan itu visi dan misinya konkret, jelas, diwujudkan, diimplementasikan, kegiatan terarah, dinamika terjadi, keterbukaan terjadi, manajemen, perencanaan yang bagus, banyak kriteria. Tapi antara lain mampu memanage konflik, memanage suasana dan dinamika yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat setuju. Tadi secara apik Adinda Ketua Umum menjelaskan bagaimana kita mengimplementasi 5 insan cita itu di dalam upaya kita mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita besar yang Adinda rumuskan nanti di dalam musyawarah itu. 5 insan cita itu, kalau boleh saya mencoba lebih mensimplifikasi dalam strategi implementasinya yang saya istilahkan dengan 3 dimensi pokok, yaitu kapabilitas, kapasitas, dan energi. Kapabilitas jelas arah dan guidance kita. Yang pertama itu yang ditempa di HMI.
insan akademis pencipta pengabdi menjadi basis kapabilitas, menjadi basis kompetensi dan kualitas diri. Kalau dia punya kompetensi dan kualitas diri, maka dia akan siap menghadapi segala situasi. Akademis pencipta pengabdi, basis kapabilitas. Yang kedua adalah setelah kapasitas, integritas atau integrity, yaitu bernafaskan Islam. Itu adalah basis integrity, basis kualitas diri yang paripurna, basis kepribadian yang kokoh, yang tidak split personality, yang dimanapun dia selalu mengangkat, mencerminkan, menampilkan asas ciri sebagai organisasi Islam yang di dalam kegiatannya, perdebatannya, aplikasi, implementasi dan sebagainya tidak lepas dari ciri khas sebagai organisasi yang bernafaskan Islam. Dan ini tolong diperhatikan, karena Islam mengajarkan kita disiplin, tertib, bersih, orientasi jelas. Semua itu adalah dalam rangka mardatillah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimensi yang ketiga adalah bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah. Itu adalah menjadi basis energi yang kuat. Adinda mau jalan ke penjuru manapun, mau kegiatan dimanapun, program apapun, kalau sudah tertanam basis yang kuat dalam rangka mewujudkan, dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya mewujudkan tujuan organisasi, maka itu energi itu akan terus hidup, dan itu tidak akan pernah berhenti sampai terwujudnya betul masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga basis itu, kapabilitas, integritas, dan energi, ini pula yang menjadi kajian akademik seorang pekerja keras di Amerika yang di akhir hidupnya menulis buku. Dan dalam satu halaman bukunya itu dia mengatakan, ketika Anda mendapat tugas dari siapapun untuk bidang apapun, maka tiga kualifikasi yang harus Anda miliki. Pertama, kapabilitas, yang kedua integritas, dan yang ketiga adalah energi. Lalu di halaman berikutnya dia mengatakan, tapi ingat, jika Anda tidak memiliki nomor tentang integritas, maka yang kedua itu akan membunuh Anda. Banyak orang yang terbunuh karena tidak memiliki integriti yang kuat, walaupun dia punya kapabilitas dan kapasitas intelektual yang luar biasa. Integritas menjadi modal pokok kita, dan itu pula menjadi ciri utama kita sebagai organisasi yang bernafaskan Islam. Jadi enaknya bicara yang terakhir itu usah panjang, karena semua sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Tapi yang namanya anak ini boleh kasih mic itu ingin bicara terus. Ayat yang kedua yang saya bacakan tadi itu, Allah ingatkan kita, itu biasanya ayat ini itu saya baca itu kalau saat pelatihan. Itu surat Al-An'am ayat terakhir. Allah ingatkan, ketika engkau dinobatkan jadi pemimpin, diangkat derajat lebih tinggi dari yang lain. Yang pertama datang itu ujian dan cobaan. Banyak orang yang tidak kuat menghadapi ujian dan cobaan karena jabatannya, sehingga naik terhormat, turun tidak terhormat. Dia berjuang mencapai begitu sulit, begitu di atas, dia tidak hati-hati dengan ujian, dia terpapar, dia terdampar, dan dia terlempar secara tidak terhormat. Karenanya hati-hati, jagalah kualitas diri, jagalah integritas diri, karena begitu dilantik jadi pemimpin, ujian akan datang. Tadi ada Ketua Majelis Wilayah NTB menyebutkan periode pertama beliau Ketua DPR, saya Ketua DPRD pertama di KSP. Itu 10 kabupaten kota, itu 8 Ketua DPR-nya kami. Jadi begitu ada sidang adkasi Asosiasi DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia untuk memilih ketua, itu tidak ada voting, tidak ada ini, udahlah Bang Manimang aja deh, karena diantara kita yang pernah dipilih adalah beliau katanya. Ada dipilih, enaknya itu kalau sudah sesama alumni itu saling kenal begitu. Nah cuman beliau ini orangnya luar biasa pengabdiannya. Kami dari dulu selalu sama pendapat kami tentang kaderisasi, tentang pengabdian dan sebagainya. Pendapat kami selalu sama dengan adik-adik ini, pendapatannya yang berbeda.
Forum yang terhormat ini mengingatkan kita untuk menjaga kualitas dan eksistensi diri kita jadi pemimpin, karena ujian akan datang silih berganti. Yakinlah Adinda, kalau sungguh-sungguh Allah akan tunjuki jalan. Beberapa hari yang lalu Adinda Rijal ini cukup lewat WA, Bang, Ustaz Tarsian, saya berharap Bang hadir. Lihat jadwal, ada yang bisa ditinggalkan. Bismillah, insya Allah Abang berangkat, Adinda. Abang di sana. Untuk berangkat keluar aturan, harus PCR, harus begini, harus vaksin, harus segala macam. Dan alhamdulillah ada saja jalan. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah tunjuki jalan. Jadi ketemu langsung, alhamdulillah. Dan ini menjadi energi positif bagi kita bersama dalam rangka menguatkan tekad dan semangat kita untuk mengabdi. Kata ketum tadi itu, jalur kita, pengabdian kita di organisasi ini adalah media yang paling tepat untuk kita wujudkan tujuan organisasi itu. Yang terakhir, setiap musda perhatian kita tertuju pada 3 hal besar. Memajukan organisasi, konsolidasi organisasi adalah tepat pilihannya. Konsolidasi organisasi menuju happy berkemajuan. Konsolidasi secara sosiologis adalah penguatan seluruh unsur elemen dalam masyarakat organisasi, yaitu di happy seluruh unsur yang ada di batu dikuatkan dalam rangka apa? Mempercepat atau akselerasi untuk mencapai tujuan bersama. Titik perhatian kita dua kepada kualitas kepemimpinan. Kalau kita mengikuti perkembangan terkini, kajian-kajian ilmiah tentang kepemimpinan itu berfokus pada bagaimana kemampuan seorang pemimpin membawa perubahan di dalam organisasi. Maka penelitian itu bergeser sekarang itu dari yang pendekatan klasik yang lebih kepada karakter, bahwa pemimpin itu baik, ramah, atensi, apresiasi, karakter yang baik, itu bergeser kepada pendekatan kontingensi. Apa gaya kepemimpinan yang tepat dalam situasi yang dihadapi? Adinda Ketum tadi menjelaskan secara cermat luar biasa revolusi sosial media yang begitu agresif. Lalu kualifikasi seperti apa pemimpin yang kita butuhkan, adik-adik harus menerjemahkan. Karena kita bukan lagi berada di era kolonial, kita berasal di era milenial dengan segala parameter, dengan segala tuntutan dan sebagainya. Kata kuncinya adalah kapasitas diri dikuatkan, integritas diri dikuatkan, sehingga dari integriti itu mampu menyaring mana yang perlu di-share. Jadi dibalik gitu, jangan sekarang itu istilah yang penting sharing. Kalau kapasitas, integritas, energi yang kuat, dibalik sharinglah yang penting-penting. Kenapa? Dia udah nyari, karena dengan kemampuan intelektualitasnya. Karenanya dengan kualitas diri, dengan 3 dimensi yang saya katakan tadi, kalau Adinda perhatikan dengan baik, karena dari situ akan memunculkan cita rasa atau manifestasi dari organisasi cendekiawan yang bernafaskan Islam. Jangan lagi deh ada musyawarah, kegiatan dan sebagainya yang mengarah kepada performa bukan organisasi Islam atau organisasi intelektual. Jangan sampai, cukuplah pengalaman-pengalaman pahit yang terjadi pada masa yang lalu. Sekarang lebih cerdas, lebih cermat, dan tampilkan yang simpatik. Karenanya Adinda akan berkontribusi baik dalam mewujudkan forum-forum tertinggi di masa yang akan datang secara baik. 2 minggu setelah Kongres Surabaya, saya mengisi LK2 kalau tidak salah di Ultra. Waktu itu secara informal saya katakan, Adinda, kalau kualitas di setiap training itu bagus, nanti tampilan di Kongres itu akan menjadi bagus. Benar-benar organisasi intelektual dan Islam. Kalau bilang nggak perlu ada apa itu romli itu, saya bilang romli itu apa rombongan liar. Tapi ada satu yang kreatif bilang, nggak apa-apa karena di sini kita ada juga romli. Istilah romli di sini rombongan lillahi ta'ala. Itu sebentuk kreativitas itu. Karenanya pelihara, tingkatkan terus kualitas diri, jaga integritas, jaga kebersamaan, jadikanlah forum ini sebagai ladang pengabdian, dan insya Allah kalau kita niatkan untuk mengharap ridho Allah, jalan akan terbuka. Karenanya
pemimpin yang lahir dalam organisasi yang hebat itu adalah pemimpin yang berkarakter. Seorang peneliti dari Harvard University, Larry Greiner, itu beberapa tahun yang lalu setelah mempublish hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa ciri organisasi yang dia tidak menggunakan istilah berkemajuan, ciri organisasi yang maju itu selalu mengalami dua masa, yaitu masa bergejolak atau revolusi dan masa tenang atau evolusi. Selalu mengalami dua masa itu, dan dari situlah pemimpin diuji, dan pemimpin itu, organisasi itu akan tumbuh dan berkembang apabila pemimpin itu mampu melalui dua masa itu. Kalau di HMI bukan dua masa lagi ya, bagi dia 3 masa. Masa bergejolak, masa tenang, dan masa Allah. Tapi yakinlah dengan tantangan itu, insya Allah kita akan bisa menghadapi dengan baik. Saya berharap kuatkan persaudaraan, kuatkan jati diri, jaga integritas dan identitas, musyawarah dengan baik, akan muncul ketua fatwa yang baru yang bisa menyamai atau bahkan melebihi kualitas ketua fatwa yang akan datang. Ini ketua fatwa kan kecil-kecil cabai rawit loh. Dia selain konseptor, orator juga, kadang-kadang provokator juga. Jadi lengkap begitu. Jadi provok kita. Pokoknya kalau abang tidak tolong, itu rugi abang katanya. Bismillah, kita berangkat. Selamat bermusyawarah. Semoga Allah meridhoi segala ikhtiar kita. Seharusnya ketum yang buka tadi itu. Jadi izin ketum, kandidatum, izin ya, abang buka ya. Sebenarnya kita buka, terus abang hanya menyampaikan pesan-pesan gitu. Tapi kenapa abang minta izin ke beliau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah daerah Batku HMI Nusra dan Bali secara resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.